Halo teman dan sahabat trader, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel yang sama, Matias Putra. Teman-teman, mohon maaf untuk hari ini agak malam ya. Saya baru sempat rekam karena jadwalnya belakangan cukup padat ya. Mohon maaf ya, agak telat dikit ya. Tapi memang kita bikin trading plan untuk minggu depan ya, 1 minggu ke depan. Dan teman-teman, saya hari ini saja, bahkan dalam minggu ini itu sudah mendapatkan beberapa kiriman baik dari murid maupun teman-teman tentang para korban investasi bodong ya. Jadi ya alasannya yang tadi saya dengar laporkan 300 miliar, ada yang ratusan miliar ya. Nasabah berbondong-bondong datang untuk laporin karena apa? Yaitu ya, tradingnya janjinya pakai sistem ya, pakai IE, pakai robot ya. Dan tahu-tahu sekian lama nggak dapat untung malah buntung ya. Udah ditanya ya begitu gampang mereka mengatakan lagi call margin atau margin call, mau apa lo kan. Nah jadi teman-teman, hal ini sebetulnya sudah berulang kali ya, kadang-kadang, dan bahkan di channel saya juga tiap hari ya teriak-teriak hati-hati ya dengan begini. Sesuatu yang begitu gampang dapat duit itu, saya katakan sudah nggak ada orang miskin lagi di dunia ya. Tapi ada saja ya. Dan setiap kali saya lihat ada hal baru, fenomena viral, langsung banyak orang gitu ya. Bahkan saya pun sering diajak gitu ya. Maksud saya kenapa nggak kapok-kapoknya gitu ya. Dan itu aja sebetulnya berulang kali kan. Dan salah satu sebenarnya tujuan saya buat channel ini adalah juga untuk menyadarkan masyarakat sebetulnya, agar mari kita berpikir secara sehat. Kalau Anda mau terjun di dalam dunia trading di sini, maka tidak ada tidak ada cara instan selain Anda belajar dengan disiplin ya. Anda mungkin harus korbankan waktu dan korbankan sedikit uang untuk bayar mentor Anda untuk membimbing Anda. Itu jauh lebih realistis daripada Anda mendengar janji-janji yang muluk-muluk ya. Seperti saya pun sering terima kok ya. Tawaran-tawaran, Anda tinggal tidur, mimpi ya, uang tinggal masuk ke rekening. Kan dengarnya enak. Masa sih segampang itu? Ya, dapat duit gitu loh ya. Kok banyak negara di dunia ini pada krisis sekarang kan, orang yang bisa tawarin gitu harusnya tawarin presiden dong ya, tawarin apa Menkyu gitu ya untuk bayar utang negara gitu. Nah, jadi ayolah ya teman-teman yang nonton channel ini, mari kita sadar ya, sadar ini nggak ada instan ya, ini bisnis gitu ya, ini bukan judi ya, bukan lotre gitu loh ya kan. Jadi ini betul-betul harus kita ada usaha pembelajaran gitu ya. Karena kita menghadapin para profesional di market kok gitu. Saya melihat ada lagi bahkan banyak yang korban kadang-kadang juga bukan orang sembarangan lagi ya. Punya pangkat, punya apa kan. Kadang juga kurang berpikir sehat ya. Ya misalnya sekarang para profesional institusi belajar setengah mati ya. Mereka bayar para profesional ya dengan harga sangat mahal. Lalu kita hanya tinggal tidur dan mimpi dapat duit. Kok enak ya? Kok kita nggak usah bicara logika lah, secara hukum alam saja itu nggak masuk akal gitu ya. Oke lah ya teman-teman. Marilah kita jadi smart lah ya. Kalau mau terjun di sini ya serius dengan belajar untuk sendiri. Saya selalu katakan bahwa uang kita kelola sendiri jauh lebih aman daripada kita serahkan orang lain untuk kelola ya. Bagi dia nggak kenal saudara kita bukan dan sebagainya. Ya pasti ada udang di balik batu ya. Jangan karena wah saya sudah dapat kok sebulan, 2 bulan, 3 bulan aman. Iya Anda aman ya. Tapi banyak orang lain yang tidak aman, akan berapa kita bahagia atas penderitaan orang lain ya. Karena ketika Anda ya kan ini kan sebenarnya mengacu kepada money game begitu, kayak bodong-bodong begitu ya. Anda disuruh cari member get member fee dan lain sebagainya. Dengan itu ya dia gali lubang tutup lubang. Ketika nggak ada yang masuk, nggak bisa nutup lubang ya habislah. Nah orang di ujung lah yang dari korban. Ya, orang di awal mungkin merasa bahagia kan, sudah wah modal saya balik kok saya nggak rugi ya. Anda nggak rugi, tapi mengorbankan orang-orang belakang. Ayo mari kita pakai hati nurani. Oke ya. Oke kita lanjutkan teman-teman. Ya, kita akan kembali membuat analisa emas ya. Jadi
Sekali lagi ya, saya sendiri juga terus terang di YouTube ini kalau Anda mau belajar secara advance ya, saya juga ada kelas ya, kelas workshop advance secara cenderung semi privat begitu ya. Kalau Anda tidak di Jabodetabek tentu Anda mau tak mau pakai online. Jom kalau di Jabodetabek sebaiknya offline ya, lebih efektif. Oke. Jadi konsep saya adalah price action ya. Di dalam konsep price action supply demand, teman-teman bisa cek video di ending cut di sini kalau nggak salah nanti ya. Seperti apa materinya. Dan sebaiknya belajar mandiri ya, sebaiknya belajar. Kalau tidak sama saya, sama siapapun tentu oke-oke saja. Yang penting Anda percaya orang itu kredibel dan punya pengalaman tentunya. Oke ya. Begitu saja, promosi sedikit dong. Ya nggak apa-apa kan. Dan bagi Anda ya yang seringkali di channel saya bahkan sendiri saya lihat ada orang coba promosi yang gaya-gaya tadi gitu loh, investasi, aplikasi ya, sehari dapat sekian persen gitu ya. Itu pasti bukan tempatnya deh di tempat saya ini. Mohon maaf ya, Anda sebaiknya cari channel lain aja gitu. Oke. Kita tidak berpanjang-panjang, nanti Anda marah ya, sudah malam. Oke ya. Jadi emas ya, emas ya, emas. Kita selalu melihat kemarin Jumat lalu saya juga secara live ya bicara di salah satu platform GIC Indonesia tentang rilis data keluar Amerika. Kita melihat kemarin tenaga kerjanya itu sangat mengecewakan ya Jumat yang lalu. Kerjanya sangat mengecewakan ya, tapi anehnya dolar juga tidak turun-turun gimana ya, sideways oleh karena beberapa hal yang sudah saya bahas di hari Jumat itu juga. Kalau teman-teman ikut secara fundamental tentunya. Oke. Nah, kalau kita melihat gini, dolar sideways ya, karena tenaga kerja keluar itu adalah sangat mengecewakan ya, bahkan di bawah 50% harapan pasar. Oke ya, gold seperti ini dan saya sudah katakan dari akhir-akhir bulan kemarin bahwa gold akan cenderung naik teman-teman, cenderung naik, hati-hati ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini dari Jumat kemarin memang sudah mulai ada gerakan naik kan ya. Ya. Kenapa? Karena beberapa hal seperti saya katakan secara seasonality. Ini adalah akhir tahun Desember Januari ya, Christmas dan Imlek. Biasanya emas akan cenderung diborong oleh masyarakat. Tahu negara Cina saja miliaran borong sebeli 1 gram aja, bisa bayangin ya. Satu orang beli 1 gram untuk Imlek saja ya. Itu miliaran gram itu berapa itu tontonan tuh ya. Oke. Belum lagi Eropa, Amerika ya, Christmas begitu ya, borong emas. Oke. Itu pertama, alasan pertama kenapa saya bilang emas itu cenderung akan naik. Kedua, ya kemarin laporan tenaga kerja Amerika itu di luar harapan. Ya memang kemungkinan akhir tahun bisa jadi perusahaan mengurangi penerimaan karyawan. Tetapi ya itu data fakta membuktikan seperti itu, kita nggak tahu bulan depannya. Kedua, kita melihat secara global ada isu yang tidak enak, pandemi ya, rupanya berubah lagi menjadi sekarang, namanya Omicron. Itu juga merupakan salah satu fundamental akan menyebabkan emas akan naik. Para investor akan mencari safe haven. Oke, terus apalagi? Kita melihat data inflasi Amerika. Saya baca terakhir mencapai 6,8% itu katanya 39 tahun. Baru kali ini terbesar. Itu menyebabkan Amerika was-was ya. Lalu apalagi? Kita lihat taperingnya itu masih belum tahu ini apa jadi apa enggak. Terus menyangkut suku bunga katanya mau naik ya mungkin tahun depan, tapi kita melihat isu-isu belakangan. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi, tetapi saya selalu lebih cenderung emas akan lebih cenderung naik daripada turun karena emas sebenarnya juga secara teknikal cukup murah juga. Oke. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya sih fokus buy ya, tetapi kalau kita ambil momentum sesaat kan, kalau naik kan nggak selalu langsung naik kan, dia terjadi ombang-ambing dulu kan ya, kayak gini kan, turun-turun mau naik ya. Ya kita ambil momentum, nggak apa-apa. Seperti saya mengatakan, kita yang penting dia mau bergerak, mau naik mau turun, masa bodoh ya. Oke kita lihat ya, range-nya. Kita lihat range emas ya, range emas.
Oke, kita mulai ring emas ya. Kita coba zoom out. Lebih kecil mau jadi apa. Jadi, oke. Oke ya. Oke, langkah pertama. Kita akan melakukan buy di sini dulu ya. Buy saya pakai biru. Buy. Oh, dalam minggu besok kita ini dia langsung masih berkisar di sini hari Seninnya ya. Kita akan melakukan buy di situ. Lalu kita batasi resiko. Prinsip saya selalu kita batasi resiko karena tidak ada yang tahu pasti. Jadi ketika dia melenceng daripada analisa kita, maka kita sudah siapkan resiko semampu yang kita tanggung. Kita akan membuat XL di sini. Oke. Ya, teman-teman bisa baca angka di sini ya. Kemudian kita ambil TP 1. Lalu kita ambil TP 2. Oke. Lalu kalau misalnya minggu depan dia sempat tembus di sini ya, dia tembus ini. Kita akan ambil momentum baik untuk dia bereaksi balik di sini. Kemudian kita batasi resiko kita di sini ya, XL stop loss. Lalu kita ambil TP1 di sini. Kemudian TP2 di sini. Oke. Jikalau minggu depan ternyata dia bisa menjebol kita punya stop loss buy di sini, bagi saya ini pun lebih menarik lagi ya. Kita melakukan buy yang jauh lebih murah. Kita akan melakukan buy di sini 12.27 ya. Ini ya, poin 359 atau 60 boleh. Beda tipis. Kita akan pasang XL di sini. Kita akan membuat TP1 di sini. Lalu TP2 di sini. Oke. Lebih menarik ya. Oke. Jadi ini, namun kalau kita mau curi-curi momentum gitu kan, seperti tadi saya katakan, Mas bergerak naik kan dia harus ada terjadi retest, retrace juga. Ya, kita boleh melakukan sell ya kalau kita mau coba-coba. Kalau dia masih di sini ya, sebelum dia tembus misalnya ini, kita boleh melakukan momentum sell di sini. Saya kasih merah. Kita sell di sini. Lalu kita buat batasan stop loss di sini. Akan membuat TP1 di sini. TP2 di sini.
Lalu kalau ternyata dia sanggup tembus di sini, oke, kita boleh ambil momentum untuk dia reaksi retrace bentar. Kita boleh ambil sell di sini. Kita buat XL di sini. TP1 di sini. Oh ya, saya sambil jelasin ya teman-teman ya, bahwa sekali lagi saya tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun di dalam mengumpulkan dana atas nama investasi dengan fixed income. Ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mengatas nama saya, itu udah pasti nipu ya, itu udah nggak benar itu. Saya sudah menemukan berapa kali dan saya juga sudah laporkan ke pihak Barreskrim ya. Jadi di channel saya adalah murni edukasi gratis untuk masyarakat. Jadi tidak ada penawaran investasi apalagi mengumpulkan dana dengan janji-janji yang muluk-muluk. Tidak ada ya. Jadi target saya adalah kita semua masyarakat yang mau terjun di sini harus bisa pintar dan mandiri. Itu target saya. Terlepas Anda belajar dari channel ini atau Anda mau belajar secara personal dengan saya begitu ya. Jadi itu semuanya adalah edukasi mengacu kemandirian Anda melakukan trading. Jadi tidak mengandalkan siapapun. Itu ya teman-teman. Jadi biar nggak terjebak. Oke. Lalu bagaimana jikalau ternyata ya nanti minggu depan dia malah tembus di sini, kita pun boleh ambil momentum untuk dia retest sebentar, kita melakukan sell di sini. Tahu ya teman-teman, jangan bingung. Lalu buy-nya gimana? Ya tentu sebelum dia tembus ke sini, kita akan melakukan buy ya teman-teman. Ini sell kalau dia betul tembus dan hantam kita tadi punya buy, punya stop loss, kita baru boleh melakukan sell setelah itu. Jadi jangan bingung. Ya, kita akan melakukan TP2 di sini. Oke. Ini kita sell di sini, kita batasin Excel, kita TP1, TP2 di sini. Oke, demikian teman-teman. Jadi trading plan kita untuk 1 minggu ke depan. Semoga ini bisa memberikan gambaran dan edukasi untuk Anda mengacu kepada trading mandiri. Oke, salam profit, salam sukses untuk teman-teman Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Jerman, Rusia, Korea Selatan, Timur Tengah, dan juga negara-negara Amerika Latin. Oke, salam profit untuk kita semua.